Jadi aku bisa bilang kan, kalau film ini adalah salah satu film yang pemeran pendukungnya itu melebihi si pemeran utamanya nggak sih? Hai and welcome to The Flick, bareng gua Rabi Sina, dan di belakang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana gua dan Hani akan membahas satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada video ini kita bahas film apa, Han? Freelance. Freelance. Film ini dirilis pada tahun 2023, lebih tepatnya pada 25 Oktober 2023. Sebenarnya kita udah sempet nonton ini beberapa hari yang lalu, Han, ya, pas rilisnya, Pas tapi awal muncul. pas awal muncul, tetapi karena ada satu dan lain hal, makanya kita baru bisa bikin videonya sekarang, Han, ya. Film ini mengusung genre action komedi. Untuk sang sutradara, yaitu Pierre Morel. Film-film beliau tuh yang aku tahu tuh baru dua nih, Han, yaitu Taken, yang pasti orang pada tahu nggak sih, si Liam Neeson. Iya. Dan juga film bagus juga namanya From Paris with Love. Itu bagus sih, aku suka. Untuk beberapa cast pemainnya, yaitu ada John Cena yang menjadi pemain utamanya, Alison Brie, Juan Pablo Raba, dan Marton Skokas. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen Deep Facts, tapi berhubung karena tidak ada fakta-fakta yang menarik, jadi kita skip aja bagian ini ya. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan POI, Hani akan membacakan sinopsisnya. Hani, silahkan. Film ini mengisahkan tentang Mason Pettit yang diperankan oleh John Cena, pensiunan mantan anggota pasukan khusus yang diberi tugas sederhana. Ia ditugaskan untuk melindungi seorang jurnalis yang bernama Claire Wellington yang diperankan oleh Alison Brie. Nah, si Claire ini harus melakukan wawancara eksklusif dengan seorang diktator kontroversial di sebuah negara. Sesampainya di negara yang dituju, ternyata banyak kudeta yang sedang terjadi di negara tersebut, yang menyebabkan Mason Pettit dan Claire Wellington itu terancam bahaya lah. Jadi inti dari prosesnya adalah ada seorang bodyguard yang harus menjaga seorang jurnalis. Nah, jurnalis ini mau menginterview si presiden. Dan ternyata di hari yang sama presidennya itu mau dikudeta. Iya, benar. Itu dia sinopsis dari film ini. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan POI. Bagi yang belum nonton, skip aja bagian ini karena akan mengandung spoiler. Buat aku, ini film dengan genre action komedi. Actionnya itu biasa banget nggak sih, Han? Buat aku ya, maksudnya ini, oke, pertama kita ngomongin genrenya dulu nih. Iya. Genrenya action komedi, kita bahas actionnya dulu. Actionnya itu biasa banget. Kalau dibandingin sama, apa ya, kayak Taken lah, atau enggak From Paris with Love, itu jauh banget actionnya. Di sini buat aku, terasa template sih, dan terasa biasa aja. Kalau dibandingin sama Taken sama From Paris with Love yang disutradarai oleh Pierre ini ya, buat aku ya, biasa banget sih, Han. Iya sih, sama gimana ya, aku ngomong aku sebenarnya bukan penggemar action yang gimana banget, cuman menurut aku film ini tuh di tengah-tengah. Oke. Nggak dibilang jelek banget juga enggak, tapi dibilang bagus banget juga enggak gitu. Jadi di tengah-tengah aja. Jadi ya bisa untuk dibilang, actionnya ya. Iya, bilang ya biasa aja gitu. Iya. Soalnya kalau aku bandingin ya sama filmnya Pierre Morel yang Taken lah, itu kan cukup viral kan dulu dan bagus banget gitu. Iya. Terus ketika film ini kok kayak biasa aja gitu ya. Jadi ya bisa dibilang ya actionnya biasa aja. Terus yang kedua, komedinya. Gini, aku mesti bilang kalau mungkin selera jokes aku tuh receh kan ya. Dan di film ini ya banyaknya jokes-jokes receh. Buat aku yang emang seleranya jokes receh, bisa dibilang ya bisa ketawa-ketawa lah di film ini gitu. Tapi mungkin buat orang yang seleranya cukup tinggi kayaknya bakal bosen nggak sih? Bakal nggak dapet nggak sih jokesnya? Iya, karena ini emang apa ya receh sih. Receh banget kan? Komedinya ringan. Tapi aku pribadi juga dapet sih jokesnya. Dapet jokesnya gitu. Karena emang seleranya yang jokes-jokes receh gitu kan. Iya. Tapi kalau mungkin bukan jokes yang smart atau joke by situation gitu sih ya. Tapi aku nyadar sih mungkin ini komedinya receh karena pas kita nonton itu nggak banyak yang ketawa ya. Iya, banyak yang nonton. Kita doang gitu, makanya mungkin emang selera kita yang receh sih. Nah, terus tadi udah action, komedi, cerita. Cerita itu ya binder than that. Maksudnya aku suka nonton film genre action. Film-film yang ada pemimpin mau dikudeta juga udah banyak dan tidak ada yang spesial sih ceritanya gitu kan. Aku mungkin baru kali ya nemu yang genre gini, maksudnya di kudeta gitu ya. Jadi bagi aku ini ceritanya meaningful. Kalau aku ngeliatnya ya, maksudnya simple tapi meaningful. Oke.
Itu bukan Hani yang emang jarang nonton action kan. Tapi mungkin orang jarang nonton film-film politikal gitu. Iya. Tapi mungkin orang-orang yang udah suka nonton film action dan politikal mungkin terlihat biasa aja karena udah pernah yang kayak gini gitu. Iya, cuman aku lumayan kagum sih dengan cara politiknya si presiden itu. Iya, tapi ntar kita bahas si presidennya. Nah, terus ya aku juga kurang suka dengan genre-genre ini kalau ditambah-tambah dengan romance-romance yang nggak begitu penting nggak sih? Iya sih. Ya aku males aja gitu, maksudnya dibanding dulu pakai scene yang romance-romance gitu, ditambahin actionnya aja deh gitu buat aku ya. Iya, kayak milih gitu ya, mendingan kurangin terus lebih banyak actionnya atau komedinya sekalian. Iya, kalau mau komedinya sekalian gitu ditambahin dengan yang cheesy drama romance itu aku kurang terlalu suka gitu di genre action komedi gitu. Nah, terus kita ngomongin acting nih Han. Oke, gini, kita ngomongin John Cena dulu. John Cena itu kalau kamu tahu, mungkin anak tahun 80-an juga pasti udah tahu kalau John Cena itu terkenalnya dengan pegulat kan di WWF dulu tuh. Terus entah tahun berapa film pertama dia itu The Marines, jadi aktor sampai sekarang. Dan buat aku acting dia biasa aja. Dibandingin Dwayne Johnson, aku mendingan Dwayne Johnson. Dwayne Johnson ya makin kesini tuh dia makin bisa berekspresif gitu. Kalau John Cena buat aku ya mukanya kayak gitu aja gitu, ekspresinya template gitu. Oh iya. Iya nggak sih? Dia emang kayak dia atlet ya berarti ya. Pegulat gitu. Iya berarti dia emang lebih ke ngandelin fisiknya aja. Iya kalau bodinya mah emang nggak usah ditanya lah gitu. Cuman kalau dari segi acting maaf banget dari film yang pertama yang The Marine terus Bumblebee kayaknya ya biasa aja, standar lah gitu. Terus si siapa yang jadi Alison Brie. Iya, Alison Brie. Justru aku cukup kaget sih dia di sini rada gitu ya, berani gitu. Iya. Mungkin karena terakhir yang film series dia yang aku tonton tuh adalah Community. Itu Iya, Community itu di tahun 2011 kan nggak sih kita? Iya, dan itu tuh dia di situ lucu banget, karakternya bodoh gitu kan. Lucu. Mau bersihnya pinter, ambisius, tapi bodor lah. Iya, bodor lah gitu. Bukan bodoh ya, bodor gitu. Bodor. Nah, begitu di sini dia aktingnya serius, dewasa gitu. Iya, ada jokesnya gitu. Cuma dia yang lebih serius gitu benar-benar ini. Lebih terlihat dewasa sih kayaknya. Iya, dewasa. Kalau yang di Community kan dia benar-benar anak kuliahan, anak kuliahan kayak gitu kan. Itu sih. Nah, jadi bisa kita bilang kan kalau actionnya biasa aja. Komedinya receh, tapi mungkin buat orang lain yang kita nonton bioskop kemarin tuh pada nggak ketawa, jadi mungkin biasa aja. Mungkin buat pasti orang-orang biasa aja. Cerita juga buat aku mungkin biasa aja, kalau Hani mungkin masih bisa dapat value-nya kan ya, unique selling point-nya. Terus romance-nya juga nggak penting banget, acting-nya biasa. Jadi bisa dibilang seluruh film ini ya biasa aja sebenarnya buat aku ya. Tapi yang paling menarik di sini tuh cuma satu sih yang tadi kamu sebut, yaitu ya presidennya. Siapa sih namanya? Aku lupa. Iya, jadi aku juga tadi Venegas ya. Ya. Yang paling jadi buat aku tuh film ini kebantu sama si Presiden Venegas ini sih. Jadi aku bisa bilang kan kalau film ini adalah salah satu film yang pemeran pendukungnya itu melebihi si pemeran utamanya nggak sih? Iya. Buat aku lebih terhibur sama si Presiden ini dibanding sama si John Cena dan Alison Brie-nya ya gitu ya. Karena buat aku kan ya, dia itu acting-nya tuh paling stand out, paling beda. Terus dia juga jokes-nya dapet banget di aku, lucu banget. Terus ya buat aku dia yang value-nya itu sebagai pemeran pendukung tuh bisa stand out dibanding sama pemeran utamanya gitu. Di sini ya John Cena-nya yang harusnya jadi main karakter, tapi buat aku kalau dibandingin sama si presiden masih menarik kan. Masih tertarik ke presidennya sih akunya gitu ya, nontonnya gitu. Kalau ini gimana? Iya sama sih, karakter presiden itu unik menurut Iya, unik. Presidennya unik, terus mungkin aku bilang kenapa banyak value, karena aku ngeliat cara politik si presiden itu beda dengan yang lain gitu. Gimana cara dia ngebuat orang yang kudeta dia itu justru ini spoiler ya. Ini spoiler. Jadi orang yang mengkudeta dia justru dia biayain. Bukan kudeta sih. Kayak bukan kudeta, sorry. Yang pendemonya itu. Orang yang mendemo dia, gitu ya. Kayak kontra presiden. Oposisi. Nah itu justru dia biayain gitu beberapa gitu kan. Supaya ya mereka juga jadi ketergantungan sama si Presiden Venegas ini kan. Terus dari karakter dia yang awalnya
aku kira karakter development-nya kali ya. Iya, Aku iya, kira iya. dia akan menjadi orang yang jahat, ternyata dia kok kocak, lama-lama dia kelihatannya kayak bodoh. Iya, Tapi iya, ternyata iya. di ending kita tahu Iya, iya. dia tuh justru jenius gitu. Untuk emang dia sosok leader gitu. Dan dia emang sebegitu cintanya dengan si daerah Rakyatnya, itu. ya. Nah, aku paling nambahin doang sih yang kamu kan. Aku setuju banget kalau buat aku dia ini apa ya, melepas sebuah stigma tentang diktator gitu. Film Iya. diktator. Nah, karena berapa film yang aku nonton tentang diktator itu biasanya tuh dia yang kalau nggak jahat banget atau nggak dia bodoh banget. Iya, iya. Ya kadang tuh pinter tapi jahat. Ada juga diktator tipe yang dia baik banget tapi dia itu bodoh jadi boneka doang. Nah, di sini dia jadi diktator yang pinter, yang jenius tapi sayang sama rakyatnya. Iya. Dan lucunya itu nggak kebangetan, tau gak sih? Dan itu dia apa ya, gila. Yang awalnya tuh aku sama kayak kamu, aku mikirin dia tuh kayak cuma jadi boneka doang kan, jadi orang yang tipe-tipe diktator yang bodor lah gitu, nggak berapa apa-apa. Tapi ternyata di akhir-akhir film kita dikasih lihat kalau ternyata dia jenius itu gitu. Dia tuh sepinter itu gitu. Iya. Tapi apa ya, gayanya tuh bukan yang beringas, bukan yang galak, bukan yang keji, tapi aku ngeliat tuh dia diktatornya tuh yang bawanya santai gitu. Aku pikir dia tuh kayak playboy gitu loh. Iya kayak gitu. Dengan tapi ya dia bawanya santai gitu. Iya, ternyata dia emang gila aja. Iya, emang jenius psikopat aja. juga sebenarnya. Itu sih, jadi buat aku dia melepas sebuah stigma melepas sebuah stigma diktator di film-film aja sih, bahkan di game gitu. Gitu sih. Aku pikir di awal ini kan ceritanya negara yang dia tuh menutup dirinya, nggak boleh ada media. Aku sempat mikir apakah ini referensinya ke negara yang itu tuh, Iya, yang sebelahan itu. Yang sebelahan itu. Nah, ternyata pas lihat enggak ya, referensinya nggak ke situ ya. Ternyata dia punya alasan kenapa dia menutup itu dari gitu media. Kan. Terus kenapa tiba-tiba dalam satu dekade nggak pernah ada, tiba-tiba dia pengen, ternyata ada alasannya. Ada gitu. alasannya, benar. Jadi ya gila sih, ini film sangat terbantu oleh si presidennya Venegas ini sih. Iya, yang bikin ceritanya lebih menarik lagi sih. Iya, kalau nggak ada dia kayaknya jujur aku bakal cukup nyesel kalau sih. dia template misalkan diktator jahat, terus ini ya template sih, karena dia actionnya juga nggak menang kan. Iya, justru plot twist-nya tuh justru dia ternyata orang baik gitu, pintar tapi baik gitu. Plot twist-nya buat aku di situ gitu. Sebenarnya kan ada beberapa plot twist juga kan, kayak alasannya kenapa nembak helikopternya itu kenapa gitu. Iya, cuma aku kayak ya udah template banget gitu sebenarnya gitu sih. Oke, jadi intinya sih kalau dari aku nih Han, film ini ya aku nggak bisa bilang aku rekomendasi film ini, cuman ya kalau misalkan emang lu lagi pengen gabut nyari film yang santai, yang bisa jokes-jokes receh, yang pengen dapat plot twist tapi yang sedikit beda, ya mungkin boleh coba film ini kan ya. Tapi jangan expect dengan genre action komedinya itu yang wow banget gitu. Karena ya dari awal kita udah bilang kalau actionnya biasa aja, komedinya receh, ceritanya binder dan dead, dan ya udah biasa aja. Yang paling menonjol ya paling ya cuma presidennya doang sih. Kalau menurut gimana? Iya sih, mungkin buat orang yang suka banget action, ya aku nggak rekomen film ini karena pasti akan jadinya zonk. Tapi buat orang yang kayak aku, mungkin di tengah-tengah antara komedi, drama, action yang sukanya kayak gitu, ya boleh lah nonton kalau lagi free gitu. Iya, cuman mendingan Five Nights at Freddy's. Iya, karena kan tapi beda sih, beda genre lah, sih, beda nggak bisa genre. disamain. Itu dia pembahasan Movie Talk kali ini. So we hope you guys enjoy this video. Thanks for watching and see you when I see you.